Cirebon. Dengan keindahan dan kehangatannya, menjadi saksi langkah pertama seorang gadis dari timur yang datang membawa harapan dan keberanian. Margareta Wulan, biasa disebut Reta, meninggalkan kampung halamannya bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi untuk membuktikan bahwa mimpi dari pelosok pun pantas bersinar. Ini adalah cerita tentang pertemuan yang menguatkan, tentang perasaan yang harus dijaga dari kejauhan, dan tentang cinta yang hadir untuk menyadarkan bahwa setiap hati, betapapun hangatnya, tetap harus kembali pada keinginan masing-masing. Kak, kamu di mana? Aku udah nyampe di stasiun. Kosan kamu di daerah mana? Soalnya di sini jaringannya nggak bagus. Tolong Sherlock ya. Soalnya di sini udah sore. Aku harus gimana? Ya ampun Rata, maaf banget ya. Kayaknya aku nggak bisa jemput kamu di stasiun. Aku Sherlockin kosannya aja ya. Kamu kalau naik ojol gak apa-apa kan? Halo Neng, Halo Kak, ini saya udah sampai stasiun nih. Neng di mana? saya sudah di depan pintu keluar Kak. Neng, siapa Neng? Siapa nama Reta? Oke. Saya ke situ Neng. Udah gampang itu nanti saya jelasin. Oke Kak, saya tunggu di sini ya. Atas nama Neng Reta ya? Ya Kak. Ayo Neng, saya bantuin itu tasnya. Ini. Kasih Kak. Dah. Kalau boleh tahu Kakak nama siapa? Oh, nama saya Farel Atmojo. Panggil aja Mas Jo. Oh, dipanggil Mas Jo ya? Ya, panggil Mas Jo. Mas Jo, saya mau tanya, Neng itu apa? Oh, Neng itu kata sapaan dari bahasa Sunda, tapi sering dipakai juga sih di Cirebon. Oh, seperti itu ya? Ya, Neng baru pertama kali ke Cirebon ya? Ya Mas, saya baru merantau untuk melanjutkan kuliah Kak. Oh, kalau boleh tahu kuliah di mana Neng? Oh, saya kuliah di IPB, Institut Prima Bangsa. Ah, sama dong. Saya juga di situ. Soalnya ini saya juga baru kelar MK, langsung narik. Kebetulan Neng daftarannya. Kalau boleh tahu Mas, semester berapa? Saya semester 3. Oh, kalau saya baru maba. Nyampe. Halo. Kak, ya ampun akhirnya kamu sampai juga ya di kos. Iyalah, akhirnya kita bisa ketemu juga. Aku pun bisa nyampe di kota kamu loh. Aku khawatir banget tahu kalau kamu nyasar. Udah kali peluk-pelukannya, ingin barang kalau dibawa-bawa. Loh, Jo, kamu yang nganterin? Iya nih, tadi gua yang ininya narik orderannya. Ini teman kamu tak yang itu mau ceritain. Karena ini itu. Loh, kalian berdua saling kenal. Iya tak, ini Jo, teman satu kampus aku. Iya Jo, ini Reta, yang waktu itu aku pernah ceritain ke kamu. Iya. Ya udah tuh, saya mau lanjut aja. Tunggu Mas, aku belum bayar. Ya. Mana? Bentar ya Mas. Ya. Ini Mas. Ya, makasih. Yo, sama-sama kembali. Hati-hati ya Mas. Hati-hati Ya. Jo. Ayo kita masuk. Tak, kamu udah nelfon mama kamu belum? Ini aku baru mau nelpon Mama. Halo Mak, saya sudah sampai di Cirebon dengan selamat Mama. Saya juga sudah ketemu Lala Mama. Syukurlah nak. Sekarang sudah di kos toh? Iya Ma, ini baru sampai di kosan. Ya sudah bersih-bersih dulu lalu makan ya nak. Ini mau beres-beres dulu Mama.
Ya sudah, kalau ada apa-apa langsung kabarin Mama saja ya. Iya, Ma. Nanti ada apa-apa di sini baru saya kabarin Mama lagi, ya. Dadah, Mama. Selamat malam. Oke, tadi pada ngomong apa nih? Orang lagi aja tinggal sana-sana. Silang. Kemana aja kamu tiba-tiba bangun ya? Ya salah. Lihat perjalanan sini yuk, nanti malam jalan alun. Kamu harus ngecek. Wah, kedengarannya sih menarik. Aku jadi nggak sabar untuk melihatnya. Ya, sayang banget. Kayaknya aku nggak bisa ikut deh. Soalnya aku udah ada janji sama temen aku. Oh, Ya, udah lah. Ya, maaf ya. mana tak? Sudah pernah cobain apa aja Cirebon kayak ini? Ini kerupuk malat ajaib loh. Goreng pakai pasir bukan pakai minyak. Ah, serius? Wah, bohong kan kamu? Parah sih, tapi enak banget ini. Kemarin sih, kalau kasih aku empal kentok, kuahnya itu enak banget, Kak. Kamu kalau udah makan kentong, berarti kamu udah cocok jadi anak rantau Cirebon. Tapi setelah ke sini, aku tuh lihat bangunan ini gede banget. Kok bisa ya Cirebon bisa punya bangunan segede ini? Tapi nggak terlalu rantai Jakarta. Iya, Cirebon itu beneran kota tua yang gede begitu. Kayaknya bangunan kayak ini kan dengan Belanda. Dulunya tuh pabrik rokok terbesar. Banyaklah sejarah di sini. Jadi sama kayak kita kan, kita datang tuh dari berbagai macam tempat, tapi ujung-ujungnya kita kumpul di sini. Kalau kata orang Cirebon tuh sebuah pertemuan, Maksudnya pertemuan tempat orang-orang ketemu kayak kita, kayak kamu tuh ketemu kesempatan mahasiswa beasiswa, bahkan aku juga sekarang masih naik ojek biar kita bayar pakai sendiri. Aku juga sekarang lagi kerasa kalau kuliah sambil kerja tuh gak sekali. Kacau, dengarlah. Saya tuh selalu sekali sama kau. Itu bukan namanya beban, tapi bukan tanggung jawab. Dasar kayak gitu. Mataharinya udah mau terbenam tuh. Kita nipal malam yuk, lihat pentas gitu. Ayo. Yuk. Itu pentasnya di sana. Ayo. Ayo. Bentar deh. Ini apa itu belakang? Bentar. Nah, yuk. Terima kasih. Wow, rame banget ya. Duduk situ yuk. Oh iya, Jo. Yang nari itu bagus banget. Gerakannya tuh lincah. Aku suka musiknya. Ini baru namanya Cirebon. Iya. Kita dulu. Kamu kalau lihat seni matanya langsung bersinar ya. Kasih ya, Kak Jo. Ya, Kenapa yang nari itu pakai topeng? Apa mereka malu? enggak tak. Justru dengan topeng itu mereka bisa totalitas. Jadi mereka cukup fokus dengan perannya masing-masing. Kayak kita tak. Kadang kita juga perlu topeng buat tutup perasaan kita di hadapan orang lain.
Gimana pertunjukan tadi? Seru gak, Tak? Seru banget, aku suka. Kapan-kapan kita nonton lagi ya. Boleh. Udah larut malam nih, kita pulang aja yuk. Ya pulang ya, soalnya aku juga udah capek, udah ngantuk. Udah, pulang. Ya. Iya, Kak Jo, terima kasih ya udah ngajak aku jalan-jalan ke Cirebon. Oke, aman. Duluan ya, Tak. Ya, dadah. Ya. Lala. Masuk aja, Tak. Kamu sudah pulang? Kamu sudah pulang, Tak? Sudah, Pak. Sudah lah. Gimana? Kayaknya senang banget, ceritain dong. Nah, iyalah aku lagi senang banget. Gak apa-apa nih aku cerita. Ih, gak apa-apa. Jadi gini lah, kayaknya aku tuh suka deh sama Kak Jo. Dia tuh lucu, baik, serius. Kayaknya aku tuh nyaman saat bersamanya. Awalnya aku merantau ke sini takut gak nyaman, dan niatnya itu hanya untuk melanjutkan pendidikan. Tapi feeling awalku meleset. Aku ngerasa hidupku nyaman di sini. Cirebon itu kota yang indah, apalagi bersama Kak Jo. Tak, aku juga seneng kalau kamu nyaman di sini. Aku juga seneng kalau dengerin cerita kamu. Kalian tuh emang gak ada yang salah, Tak. Tapi kalian juga harus ingat, kalian tuh berbeda. Emo kalian tuh tinggi. Aku gak mau kalau misalkan kamu terlalu berlebihan kejo. Ya, aku ngerti kok lah. Aku juga gak marah kok sama kamu. Malah aku berterima kasih sama kamu karena kamu udah sadarin aku. Ya, aku juga bingung sih ke depannya bersama Kak Jo gimana. Tapi aku mah nerima aja sih apapun akan terjadi. Ya udah, Tak, syukur kalau kamu sadar. Udah ayo tidur. Lagian kamu besok ibadah kan? Gimana kalau misalkan aku temenin kamu besok? Gak apa-apa deh, aku nunggu di luar. Gak apa-apa, kamu ikut. Gak apa-apa kok, gak keberatan juga. Ayo tidur. Ya. Ini Lola, ini Mama juga. Aku sering berada di sini. Oh iya, soalnya aku kayaknya baru pertama kali dari sini. Sok, Tak, kamu masuk dulu aja kan lah, biar aku tunggu di sini. Apa-apa kamu nunggu di sini. Gak apa-apa, Tak, sok masuk dulu sana. Ya udah aku masuk dulu ya. Ya, Dadah. dadah. Kami memang baru bertemu, ya kan Kak Jo? Tapi entah bagaimana perasaan itu muncul begitu saja. Rasanya hangat, sederhana, namun tetap membuatku berhenti sejenak untuk merenungi. Ada perbedaan yang tak bisa diabaikan, dan itu yang bikin aku lebih hati-hati sama perasaan ini. Mungkin ini cuma awal, mungkin juga cuma singgahan sebentar. Tapi dari pertemuan singkat itu, aku sadar kalau hati kadang memilih tanpa terlihat batas. Dan meski semuanya masih samar, aku tetap bersyukur karena pernah ngerasain getaran kecil yang bikin aku lebih ngerti diri sendiri.
Kamu sudah selesai? Tidak. Enggak kok, nggak lama. Ayo kita belanja buat kebutuhan kos. Ayo. Kenapa, Jo? Kok teriak gelisah gitu? Iya Pak Ustadz. Kenapa? Akhir ini tuh saya merasa gelisah Pak. Ini saya tuh suka sama perempuan yang berbeda agama dengan saya. Oh, jadi gelisah itu tanda hidup. Coba kamu ceritakan pelan-pelan apa perasaan kamu sekarang. Tak mengapa Pak Ustadz, setiap kali saya dekat sama dia rasanya nyaman banget. Apalagi pas ngobrol sama dia tuh terasa sangat nyaman. Perkataannya yang lembut, canda guraunya yang membuat saya jadi suka kepada dia. Tapi setiap kali saya ingat perbedaan antara kita, saya merasa ragu. Rasa suka itu fitrah, tidak salah jika hati tertarik kepada seorang. Tapi kita sebagai orang muslim, kita harus memikirkan masa depan, bukan hati kita saja. Itu yang membuat saya bingung Pak. Saya takut perasaan ini salah, tapi saya juga tidak bisa berpura-pura untuk tidak merasakan apa-apa. Bukan salah, tapi harus menjaga. Apalagi kamu berbeda agama dalam contoh hal kecil. Terus kamu juga harus memikirkan masa depan, rumah tangga, apalagi untuk nanti bisa kemajuan kamu nanti. Terus apa yang harus saya lakukan Pak? Yang pertama, kamu harus jaga jarak kamu dengan dia. Terus yang kedua, kamu harus minta petunjuk pada Allah. Paling penting itu biar tujuan kamu kenal. Ketiga, lihat ke depannya apakah itu jalan terbaik untukmu. Ya, saya mengerti Pak Ustadz. Meskipun berat, saya tetap mengerti. Berat karena kamu mengerti depanmu itu pertanda kedewasaanmu. Tenangkan hatimu, Allah selalu mempunyai cara untuk mempertemukan kamu di waktu yang tepat. Baik Pak, saya akan melakukan saya. Terima kasih atas kesehatan. Ya, sama Jo. Udah Jo, saya duluan ya. Nanti kalau ada apa-apa, kita aja. Nah, ya, Pak Ustadz, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Tak, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya, ngomong aja Kak Jo. Aku gak nyangka sama perasaan ini. Memang terdengar sangat rumit. Tapi tak, aku sayang sama kamu. Semenjak kita ketemu di stasiun itu, aku suka sama kamu. Jujur, aku juga sayang sama kamu. Aku nyaman. Aku juga punya perasaan sama seperti kamu. Tetapi aku mengingat masukan denganmu. Aku merasa ada tembok besar yang menghalangi antara kita. Jadi ya tak, sama kita. Aku gak bisa berpura-pura kalau masalah ini kecil. Bukan karena aku gak mau memperjuangkan kamu, tapi juga aku harus jujur soal apa yang aku yakini. Aku ngerti, aku juga punya keyakinan yang harus aku jaga. Dan justru itu yang membuat kita semakin berat dan semakin rumit. Tapi tak, terkadang aku juga mikir, kenapa ya kita bertemu kalau umumnya seperti ini. Kita dipertemukan karena takdir. Dan karena itu, apakah kita masih bisa mempertahankan iman kita masing-masing? Tapi tak, kalau misalnya aku egois, aku bakal ngilang ikuti agamaku. Tapi aku tahu itu bukan cara yang benar. Iman bukanlah hal yang bisa dipaksa. Aku pun sama, aku nggak mau kalau kamu berubah cuma karena aku. Aku pun begitu sebaliknya. Terus bagaimana kak? Apa kita harus tetap begini saja, ada pura-pura kuat, atau bahkan kita harus berhenti berpura-pura kalau kita tidak pernah ada rasa apa-apa? Ah, kehilangan kamu Kak. Aku ngerasa Cirebon itu indah kalau bersamamu. Tapi aku pun nggak mau kalau kita mengorbankan sesuatu yang besar yang kita jaga. Sampai tak, kita tahu bagaimana. Aku
tahu kalau kita ini malah menjauhkan kita dari jalan yang kita yakini. Aku takut ini bukan cinta yang benar. Aku juga Kak Jo, meskipun akhirnya kita nggak bersatu lagi, tapi kamu tetap bagian terindah dari hidupku. Atau mungkin masih menjadi bagian aminku. Kita memiliki amin yang sama, tapi tak sampai kapanpun itu memang kita yang berbeda.